bajunya Raisa. Oh, dari situ. Oh, bridging masih bagus sekali. Udah lama ngefans sama Raisa. Sebenarnya bukan Raisanya di. Apa? Ini kan ada band Seringai. Oh, Seringai. Iya. Seringai Kan itu band anaknya apa? metal banget gitu kan. Berarti lu lebih ke Seringainya ya? Lebih ke Seringainya. Bukan ke Raisanya. Bukan. Tapi oke juga. Oke juga. Emang suka dengerin juga kadang-kadang. Apa lu punya tipe cewek kayak Raisa gitu? Enggak sih, terlalu jauh. Tapi kan ekspektasi boleh. Gue juga dulu pengennya apa ya? Ralinsyah dulu. Iya sih, ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Apa-apa. Orang kan Apa-apa bebas. dong. Iya, dulu. Iya. Imajinasi kan kita kan. Nggak apa-apa. Pengennya punya cewek itu kayak punya pasangan tuh kayak begini. Tapi ngomongin soal kriteria pasangan, selama belum punya pasangan, sebagai istri gitu ya, Iya. yang gue rasain For itu good lah ya. dinamis bro. Mhm. Jadi rubah-rubah gitu. Kadang-kadang pengennya kayak begini, pengennya kayak begitu gitu. Kadang-kadang pengen yang Islami, kadang-kadang pengen yang terbuka juga gitu. Maksudnya terbuka yang biasa aja Iya, gitu iya. kan. Ngalamin juga tuh. Gimana apa udah ada target tertentu, gue pengennya kayak begini, orangnya kayak begini. Nah, gua tuh sebenarnya tuh orang yang nggak punya Perasaan. bukan kayak semacam tipe-tipe gitu. Makanya kalau ditanya orang misalkan lu belum punya pacar atau lu belum punya istri, emang tipe lu kayak gimana sih, lu terlalu ini kali itu, nggak tahu gitu. Iya emang kadang-kadang ngelekat kayak begitu. Jadi kalau misalnya orang yang belum punya pasangan di umuran 25 ke atas lah gitu ya, orang tuh ngecapnya oh kayaknya dia pilih-pilih, kayaknya dia kayak begini. Tapi lu ngerasa nggak kayak begitu? Enggak. Jadi selama misalkan gue deket nih sama cewek siapapun lah, maupun yang berkerudung atau yang nggak berkerudung gitu, atau gue tuh ngelihatnya tuh bukan ya secara manusiawi, secara fisik ya. Kalau gue ya, orang gue pasti lihat dulu secara fisik. Ya kita punya masing-masing, yang gue percaya gini sih, orang tuh punya standar apa ya namanya, standar kecantikan gitu. Maksudnya, Iya. oh menurut gue cantik kayak begini. Nah, makanya dibilang relatif relatif. sih, Nah, relatif. Gue tuh nggak punya kayak yang gue pengen punya pasangan yang misalkan kaki kanannya lebih panjang sedikit nggak di kaki kiri gitu-gitu, nggak kayak gitu maksudnya. Maksudnya nggak ada detail itu, atau ya kalau selama gue deket sama dia, gue cocok, gue nyaman, ya udah jalanin gitu. Walaupun gak bisa punya sebelah. Emang kadang-kadang kita juga apa namanya ya, terlalu berekspektasi itu kadang-kadang dapetnya juga yang di luar ekspektasi. Iya. Kayak misalnya teman-teman gue juga banyak yang udah nikah gitu kan, ternyata pasangan yang sekarang tuh itu beda sama historinya dulu gitu kan, pacarnya dulu kan kayak begini gitu. Karena kalau gue gini, kalau masalah cantik ya benar juga sih, relatif ya. Misalkan ditanya emang benar-benar kayak tipikal atau apa gitu ya dari pasangan, kalau gue tuh orangnya pasif buat ngobrol sama cewek. Dari mana pasif? Enggak, maksudnya gue tuh Introvert kadang-kadang gitu, introvert. enggak introvert Oh, juga, enggak introvert. kayak nggak punya bahasan yang apa. Nah, gue suka cewek yang suka ngobrol gitu. Oh, speak up gitu Iya, ya. ngobrol terus kayak nggak harus cowok yang mulai ngobrol, nggak harus apa-apa cowok gitu. Jadi yang bisa Ada Om mengimbangin Indra yang punya tempat. Iya nih. Duduk sini Om. promosi. Nanti lah kalau masalah pernikahan masuk. Nanti ya. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang bertindak sebagai pionir menikah muda di antara golongan kita. Jadi memang nggak punya kriteria tertentu gitu, Iya. bisa dibilang kayak begitu. Karena kalau menurut gue ya, ketika kita menikah tuh orang yang bakal nemenin kita sampai tua tuh ya Orang tua. bukan. Iya sampai tua. Istri lah, pasangan menurut gue ya. Nah, anak lu kalau udah gede ya dia punya jalannya sendiri, nggak mungkin selamanya terus bareng-bareng sama lo. Enggak, susah. Iya. Dia menjalan sendiri. Iya. Susahnya emangnya. Kalau masalah cantik, terus pengen cari yang seksi apa, ya cewek sampai umur berapa sih dia bisa Iya. cantik? Nah. Itu jadi kenapa? Sorry, sebelumnya pakai earphone dulu dong. Bener pakai. Kayak podcast gitu. Ya, keren. Anjir. Iya, jadi gitu bro. Cuma pakai kacamata dan kacamata. Om Dedma pakai kacamata. Om Ded harus pakai kacamata. Suara aman, suara. Tapi aman. Aman Tia? Ya portal ini.
Tapi emang lebih asik loh Kak. Ternyata iya dulu kadang-kadang gue suka ngeliat orang, ih kenapa sih harus pakai kacamata hitam gitu kan. Tapi ternyata memang untuk syuting-syuting tertentu memang perlu pakai kacamata hitam. Iya. Karena supaya lebih nyaman aja kan, lighting kayak begitu kan. Kayak sekarang kan banyak nih lampu-lampu server. Iya banyak banget. Kayak studionya lebih proper gitu ya. Iya. Ada kipas angin. Gitu. Kipas angin. Proper banget. Proper. Tapi harus terima kasih dong udah Iya, izin tempatnya iya. kan kita YouTuber UMKM tuh. Sebut UMKM. Kan masih nggak punya tempat nih jadi. Iya benar. Merintis Terima dulu. kasih sekali lagi buat Om Indra yang udah memberikan tempatnya. Mudah-mudahan UMKM kita ini jadi lebih maju ya, Iya. Bapak naik PT lah. Bisa bikin CV nanti bikin PT gitu kan. Tapi nggak biasa gue kayak ini. Lu terbiasa pakai earphone. Enggak juga. Ini biar ada kesan komedinya aja. Nggak usah serius-serius banget gitu. Waktu seneng datang ke sekarang boy. Bagaimana tadi? Lupa gue. Pakai kriteria Bentar ya. Di endorse. di endorse. Endorse. Terima kasih buat Janji Jiwa. Janji jiwa. Ini kopinya enak. Kopinya enak. Masuk ya. Masuk secepatnya ya. Subscriber lu baru berapa ini? Kagak biar gue punya studio, gak numpang-numpang terus. Nah terus kalau misalnya lo dijodohin gimana? Kan lo bilang tadi memang gak ada kriteria tertentu lah yang belum ada patokan. Ya patokan standar-standar aja gitu. Nah kan biasanya nih orang tua tuh ada juga orang tua yang memang peduli sama anaknya, melihat mungkin kan gini ya. Anak itu kan ya yang tahu sebenarnya yang tahu lu lebih dalam, lebih jauh tuh ya orang tua lu. Betul. Ya kan? Mungkin orang tua lu ngelihat bahwa lu tuh memang harusnya dijodohin. Nah, bisa aja kan berpikir kayak begitu. Nah, ntar kalau misalnya dijodohin gimana tanggapan lu kira-kira? Gue pernah deh. Oh pernah? Serius. Pernah. Pernah dijodohin lu deh? Tahun berapa gitu lah. Sama temennya bokap. Sama temennya bokap betul? Anaknya temennya bokap. Bokap gua. Ini emang bokap gue tuh random banget ya orangnya. Ya sama lah kayak anaknya. Gua jatuh nggak akan jauh dari pohonnya kan. Iya, bener. Cuma kecuali di bawah sama ini. Puluh. Belum. Anak puluh. Jangan lu di bawah sama kelalaman. Cocok. Pernah gue, jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, karena tahu mungkin anaknya punya pacar nggak sih gitu kan, kok nggak pernah dikenalin kan orang tua kan kadang-kadang gitu ya. Khawatir. Iya. Kalau nggak salah lu pernah kenalin cewek ke rumah Belum si Eka? Kenalan si Eka kan? Iya, saya kan pernah tuh nanyain berapa aja tuh. Iya benar. Terus dikenalin. Iya, tiba-tiba WhatsApp kan. Oh ceweknya WhatsApp? Enggak si bokap gua. Oh bukan. Link katanya kamu ini nggak ada bridging, nggak ada apa ya, nggak ada basa-basi dulu. Langsung direct gitu. Langsung to the point. Nah si bokap gua teh. Nah dikenalin tuh. Kamu tahu nggak anaknya si Om ini katanya namanya. Oh ya tahu, gua bilang kan. Emang umurnya jauh dia sama gua. Ya. Oh gitu. Beda 3 tahun atau 4 tahun lah gitu. Gue juga sama bini beda 5 tahun bro. Iya pada awalnya kan gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak gini. Maksudnya apaan? Iya maksudnya apaan? Terus yang ngomong-ngomong, gue cuma ketawa doang kan, gue balas ketawa doang. Emang kenapa pak? Gue bilang kan. Iya dia belum nikah katanya. Terus papa sama si Om ini udah ngobrol. Memang ngobrol tanpa sepengetahuan gue gitu kan, emang temen dekat. Emang kenapa? Gue bilang. Tapi gue nggak suka sama si dia karena gue udah tahu orangnya. Oh gitu. Nggak suka aja lah gitu kan. Maksudnya memang ya nggak kepikiran sama dia lah gitu ya. Betul. Tapi lu sendiri termasuk tipe yang pengen, maksudnya lu ngerasa nyaman atau enggak ketika dijodohin? Kan gini, kemarin kan lu dijodohinnya karena memang lu nggak kepikiran sama si itu ya. Tapi kalau misalnya lu dijodohinnya sama orang lain, yang notabene lu emang ada, wah kayaknya oke nih gitu kan? Gimana tuh? Tapi itu dijodohin gitu? Gue tuh masih punya rasa apa ya Dik? Masih punya rasa pride yang tinggi gitu. Sosokan padahal orangnya nggak ganteng-ganteng banget gitu kan, tapi kayak kayak ih ngapain sih jodohin, emang gue nggak bisa laku itu ya, padahal emang nggak laku. Enggak lah. Ya lalu cuma kayak menutup diri aja, sebenarnya banyak yang Iya. antri minyak. Antri minyak, merek Sania atau yang enak kan. Masuk Sania. Buat apa? Gimana Sania? Gue yang
KKN. Lu mau pas lagi konten lu masak gorengan gitu ya. Nggak apa-apa, Bor. Kan produk kan kalau masuk kan biasanya kan kayak kopi nih harus diminum gitu kan. Yang penting kan syarat dan ketentuan berlaku. Ini bisa diminum. Masa tiap habis ngobrol minum gitu pakai sloki kan. Sepanjang konten kita minum minyak. Ya kan gitu kan. Tapi bener lu nggak punya bayangan sama sekali gitu, pengen punya istri kayak gimana? Enggak sih. Karena semakin kesini ya karena gue udah gue tuh lama sendiri lah gitu ya. Sudah terlalu lama sendiri. Kita. Jadi karena udah terbiasa gitu kan. Ya walaupun sempat beberapa kali ya pacaran atau deket-deket sama cewek nggak pacaran gitu kan. Cuman kayaknya kalau gue mikirnya gini sih, menikahlah ketika lu emang benar-benar siap. Ah itu kan siapnya kapan? Ya itu dia kan kadang-kadang ada yang bilang juga ya lu kalau nungguin siap ya nggak bakal inilah kecuali lo ikhtiar terus berusaha terus gitu kan. Berarti kan di situ ada standar kesiapan. Standar kesiapan gua mungkin beda sama lu kan. Betul. Sama yang lain juga. Tapi tadi menarik lu kan ngobrolin dulu pernah punya pacar. Nah, kalau misalnya kita sebut nama kan memang sih nggak ada yang tahu gitu kan orangnya yang mana. Cuman yang gua mau tanya itu kayak gimana sih mantan-mantan lu, Bor? Apakah misalnya kayak artis siapa gitu kan? Hah? Misalnya kayak Nikita Willy gitu. Kamu kata kayak siapa kayak Marsha Timothy gitu. Saya Berjani. Nikita Willy. Ada Ria Ricis. fisik Kan gua tag gitu. Enggak bisa. Masuk ya? Masuk ya. nggak tahu sih, gue juga dulu Kamu mukanya vibes. udah nggak ini, udah lama nggak komunikasi. Ya udah mantan juga sih, udah nikah juga dia gitu. Oh, udah nikah juga. Tapi katanya namanya cinta pertama tuh susah dilupain gitu. Iya sih, iya. Iya. Benar. Berarti- Ya itu salah satu yang udah nikah itu ya salah satu cinta pertama gua gitu. Berarti di sini lu tuh lupa nama, lupa rupa tapi inget rasa. Kayak gitu. Lupa nama ingat rasa. Betul. Kayak gitu. Betul. Belakang truk ada tulisan itu. Maksudnya rasa memiliki. Betul. Rasa, karena memang mungkin orang-orang yang pacaran tuh kayak gitu ya, jadi dia ngerasa apa bisa memiliki, bisa dimiliki gitu kan. Makanya mereka tuh prefer buat pacaran, padahal kan pacaran sebenarnya tidak dianjurkan, ya kan? Oleh agama. Oleh agama. Betul. Ya nggak tahu kalau sama Menteri Kesehatan. Anti kolaps. Kayak Menkes. Lu mengundang Patriawan. Patrawan. Gimana Pak soal pacaran? Enggak. Bercanda. Apa dokter Bowie kan? Nah, balik lagi soal kesiapan itu tuh, maksud gua kayak menikahlah ketika lo benar-benar siap, bukan karena orang-orang rame lagi pengen nikah dan lo pengen ada di circle itu, Zona nyaman gitu. Iya, pengen ada di sosial itu. Kayak misalkan teman-teman gue udah nikah, Iya. terus gue punya kepikiran bukan karena gue siap nikah, tapi karena dorongan sosial yang bikin gue kayaknya harus nikah deh. Padahal sebenarnya secara mentality, kalau finansial mah gue bisa akalin lah. Iya, bisa. Namanya orang katanya kan pengen nikah kan ada aja insya Allah Ya, rezekinya ada gitu. rezekinya. Cuman kan kalau secara mentality kan kita harus benar-benar siap dulu nih gitu kan. Gimana-gimananya ke depannya gitu kan. Karena kan menikah kan bukan soal cuma gua sendiri atau dia sendiri gitu, tapi menyatukan dua keluarga yang berbeda jadi satu keluarga gitu, bukan udah urusan pribadi lagi gitu. Menurut gua kan gitu. Jangan justru kan menyatukan, bukan membuat konflik antara dua keluarga. Nah gitu. itu Karena memang ada juga yang menjadi berakhir konflik. banyak. Nah itu mungkin juga pengaruh dari circle-nya juga gitu kan, jadi lingkungan sekitarnya. Emang lingkungan sekitar tuh memang berpengaruh besar sekali lah. Gue pernah nonton salah satu konten, gue lupa ya kontennya apa gitu ya. Tapi ingat rasanya. Bukan konten yang kayak gitu anjay. Iya maksudnya kan kadang-kadang konten itu kan membawa apa ya, kita tuh terbawa perasaan. Iya, kayak seolah-olah wah ini gue banget nih. Iya, Padahal kayak begitu. ya gue cuma nonton doang sebenarnya Iya. mah, kayak cuma karena gue kebawa gitu omongan dia. Terus kayak seolah-olah gue relate sama yang dia omongin gitu kan. Benar. Cuman salah satu ketakutan gue tuh kayak ketika gue nggak tahu yang cewek ya, ketika laki-laki umur 32 lah, 31 32 belum nikah,
itu tuh dia akan mulai ngerasa kayaknya gue nggak perlu nikah deh. Nah itu bye-bye lo kayak begitu. Nah iya itu ya, salah satu ketakutan terbesar gue tuh gitu. Ketika lu umur segitu belum nikah, terus lu kayak kalau bahasa Sundanya mah jongjon gitu. Jongjon. Iya, kayak gue tuh udah bisa sendiri ngelakuin apa sendiri, gue nyari duit buat diri gue sendiri sama keluarga, Oh, itu sendiri? keluarga. Hah? Urgensinya apa gitu ya? Iya. Kalau Iya, untuk gitu. kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas aja gitu, masih banyak hal-hal yang perlu diprioritaskan gitu daripada Nah, itu kan. iya. Ya, kayak begitu. Jadi Jongjon. Jongjon. Cuman memang ya itu dia tadi kenapa memang dasarnya itu kalau nikah itu ibadah juga, Bor. Betul. Gitu. Memang bukan ibadah tuh bukan cuma nikah doang, tapi ibadah nikah juga ibadah gitu. Iya. Lu udah target gak sih kapan nikah? Maksudnya target yang lebih spesifik, misalnya gua kan tadi pertimbangannya takut ketika umur 30 ke atas gitu kan, takutnya udah merasa nggak butuh buat menikah. Itu kan ketakutan, asumsi lu kan takut sama itu gitu. Otomatis kan perlu dihalau juga kan ketakutan Iya. itu. Nah, mungkin lu ada rencana kapan nih kira-kira? Gue sih pengennya ya sebelum 30 lah. Sebelum 30. Maksimal itu ya, kayak Maksimal. 29 tuh maksimal gue pengennya. 29. Ya 2 tahun lagi nih gitu kan. Syukur-syukur kalau nggak sekarang misalkan tahun ini gue dapat orang yang emang apa ya, kayaknya dia cocok nih buat dinikahin gitu kan. Ya gue berangkat gitu. Mana? Kakak enggak, maksudnya ya gue jalanin gitu. Iya, Kalau emang langsung. udah benar-benar cocok gitu kan. Jadi sekarang udah nggak kayak udah nggak ada lagi gue pengen ya udah deh gue pengen pacaran dulu apa sih, enggak sih, udah mulai ke arah situ gue. Mulai ke arah lebih serius ya. Iya, karena circle gue yang sering biasa nongkrong ya udah pada nikah Iya sih. dan prioritas mereka tuh udah beda lagi gitu. Tapi kan lu sendiri tadi yang bilang nggak akan terpengaruh sama circle, nggak bisa lah gitu. Iya, Terpengaruh sama maksudnya circle. jadi temen gue tuh makin dikit, ya semakin tua kan temen makin dikit gitu kan. Dan gue ngerti mereka udah nikah ya udah ada prioritasnya masing-masing gitu kan. Ya target gue sih pengennya ya sebelum 30 lah, 29 lah maksimal kayaknya. Amin. Nah itu kan target ya. Mm. Kalau kita bilang dulu bahas itu visi ya, visinya di 3 bulan. Kan berarti ada misinya tuh kan. Misinya adalah apa gitu, kayak gimana tuh untuk mencapai visi itu. Kalau untuk sekarang sih yang lagi gue Prospek. yang misi gue jalanin sih ya ya nabung dulu aja. Oh nabung. Nabung sekalian mencari-cari Cari. wanita. Tapi bukan sih sebenarnya ya nggak nyari juga sih, lagi filter aja gitu. Ada beberapa yang dekat, cuman ya masih gue filter siapa yang menurut gue kayaknya ini dia gitu orangnya gitu. Iya. Motivasi playboy. Enggak playboy juga sih. Play bosku. Playboy itu banyak pacarnya kan, gue enggak. Iya. Banyak mantan gitu misalkan, Iya. banyak mantannya apa. Kok lu ngomongin gue sih? Berarti lu playboy. Nggak mungkin. Sidik playboy nggak mungkin. Aneh aja gitu kalau gue playboy. Kalau playboy nembak nggak pakai permen. Oh iya. Kita nggak bahas itu ya? Oke, ya. Oke, skip ya. Iya, ada kepentingan soalnya ya. Dia juga punya udah kehidupan lain gitu kan. Kita kalau misalnya lu punya gambaran, gue pengen sih kayak begini deh, yang ke ibu-ibuan gitu kan, atau mungkin yang udah punya pengalaman atau kayak gimana kan. Setidaknya gue sebagai kawan kan, dan banyak juga mungkin kan kawan lu di luar yang peduli sama lu kan, bisa kasih referensi. Nih kayak gini gimana nih gitu kan. Kira lu Yang udah pengalaman, maksudnya gua harus nikah sama janda. nggak begitu Ya, nggak juga, masalah juga sih. Samson. Ya barangkali apa nih? Emang sih tadi lu bilang lu nggak punya tipe tertentu gitu kan. Tapi gua ngerasa itu agak aneh aja gitu. Pastilah ada standar tertentu gitu, standar ya. Nah, kayak gimana sih misalnya standar ini? Gimana ya? Misalnya yang berhijab atau mungkin yang Enggak sih, kalau masalah berhijab atau enggak mah enggak masalah buat gua ya. Yang penting ya bisa dibawa susah. enggak Iya gitu juga. banget nyusahin anak orang. Tapi gue suka yang soleha sih. Yang soleh. Karena guanya kan enggak begitu
nggak begitu apa ya, agamis banget gitu. Oh. Iya, gue bukan orang yang agamis, kadang-kadang ya sholat juga masih bolong-bolong misalkan ya. Jadi gue pengen ada yang ngebawa gue juga gitu. Kok lu ya harus yang ngebawa, lu kan imamnya. Ya maksudnya walaupun gue imam kan nggak berarti gue harus, kalau gue yang bawa ya justru lebih belangsak dong. Sudah. Iya, karena gue masih belajar gitu-gitu. Yang bareng-bareng lah gitu kan. Oh, jadi yang mau belajar bersama gitu ya. Belajar bersama, Iya. menapaki kehidupan ya. Hmm. Karena gue juga sebagai pribadi yang gue temen lu ya, gue peduli sama lu. Gue juga bingung nih mau ngereferensiin kayak gimana gitu kan. Soalnya memang gini loh, Bud. Kalau orang yang belum nikah terus kita kita bantu ya, mau itu secara finansial, mau itu secara dukungan moral segala macem, itu memang dianjurkan untuk dibantu gitu. Betul. Nah kadang-kadang tapi ada orang yang misalkan kayak ayo dong Bor, misalkan lu nikah apa segala macem, yang ngebantunya berlebihan ya. iya kayak gitu-gitu tuh gue justru malah lebih nggak mau nikah. Wih. Gue tipikal kayak gitu, misalkan gue disuruh apalah, misalkan bukan nikah ya apa, misalkan beli ini Bor, lu harus gini. Justru gue lebih nggak mau beli gitu. Kayak ada unsur kepaksaan di situ gitu. Oh, jadi lu pengen naturalisasi. Jadi lu ada keinginan buat punya bini orang luar negeri nggak sih? Enggak lah ya. Enggak ya. Siapa pun gue. Nih yang ngapak-ngapak aja. Iya. Orang-orang sini aja deh. Ya, orang-orang lokal aja ya. Orang lokal. Karena kita cinta lokal. Oke, jadi kayaknya kita udah kebanyakan ngobrol. Durasi udah panjang banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton sampai sejauh ini. Mudah-mudahan ada hal yang positif yang bisa dipetik ya, yang bisa dijadikan hikmah, yang bisa dijadikan pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.